Halo teman-teman dan sobat vokasi. Kali ini di kasus ini kita akan menyelesaikan sebuah kasus dari konstruksi balok sederhana dengan dua beban terpusat, di mana ada gelagar yang membentang dari A hingga B dengan panjang adalah 2 plus 3 plus 3 sama dengan 8 meter. Ada gelagar sepanjang 8 meter, di mana tumpuan A itu merupakan tumpuan sendi dan B merupakan tumpuan roll. Pada titik C terdapat beban P1 sebesar 1,5 kN dan titik D terdapat beban P2 sebesar 2 kN. Nah, di sini kita akan coba mencari berapa reaksi di titik A dan reaksi di titik B. Terus kemudian bagaimana dengan momennya? Momennya bagaimana itu? Dan untuk Sirfos diagramnya, gaya lintangnya itu bagaimana? Nah, kita akan mencarinya dengan cara grafis. Oke. Tentunya dalam menyelesaikan cara grafis, langkah pertama adalah menentukan skala. Skala ini digunakan untuk menggambar dan ada dua, skala gaya dan skala jarak. Skala gaya di sini saya akan menggunakan 1 cm sama dengan 1 kN, dan kemudian skala jaraknya sendiri saya menggunakan 1 cm mewakili 1 meter. Nah, setelah skalanya kita tentukan, kita bisa membuat lukisan kutub. Lukisan kutub. Kita mulai dengan memindahkan gaya P1 dan gaya P2. Ini saya cari posisi vertikalnya, saya taruh di sini. P1 1,5, tadi skala saya 1 kN, berarti dia saya gambar dari angka 12 ini sebesar 1,5 cm, kasih tanda. Kemudian P2 sama dengan 2 kN, skala saya 1 cm 1 kilo, berarti dia saya gambar menjadi 2 cm. 1 2, dia berhenti di sini. Nah, ini namanya kita sedang menyusun gaya. Kasih nama di sini P1 dan ini adalah P2. Nah, setelah kita susun gayanya, kita mulai menentukan yang namanya titik dari lukisan kutub, titik jari-jarinya ya. Pusatnya itu ada di mana? Di sini saya tarik pusatnya itu berada paling enak berapa ya ini ya? 1 2 3 cm dari gaya tersebut, dan saya taruh posisinya ini kan sembarang. Ini saya taruh di sini. Saya kasih nama. Ini adalah jari-jari lukisan kutub. Oh. Nah, selanjutnya kita membuat jari-jarinya. Oke, jari-jarinya yuk. Ada 3 jari-jari ini. Jari-jari 1
dia bersinggungan dengan pangkal P1, garis P1, kemudian jari-jari 2 dia ujung atau kepalanya P1 dan ekornya dari P2. Jari-jari 3 dia menyentuh kepalanya P2. Nah, selanjutnya setelah ini kita mau apa? Setelah ini kita bisa melihat, karena beban atau gaya ini semuanya ketika disusun arahnya ke bawah, berarti reaksi dari beban-beban ini arahnya harus ke atas. Dan karena ini semuanya lurus atau vertikal 90 derajat tegak lurus, berarti nanti reaksinya juga sama mengikuti, karena kembali lagi ke hukumnya, reaksi sama dengan aksi gitu. Dan apabila mereka dijumlahkan itu harus sama dengan 0 gitu. Nah, ini kita bisa tarik. Ini saya sejajarkan. Secara tidak langsung pasti besarnya ini merupakan reaksinya R total, namun kita perlu membaginya menjadi posisi reaksi di A dan reaksi di B. Di mana letaknya pembagiannya? Kita akan memindahkan lukisan jari-jari lukisan kutub ini ke soal, ke garis kerja setiap gaya maupun titik tumpuan tersebut untuk mengetahui posisi besarnya RA dan RB gitu. Yuk, sekarang kita buat garis kerja gayanya. Ingat, dalam menggambar ini semuanya menggunakan skala jarak digunakan untuk menggambar jarak, dan skala gaya digunakan untuk menggambar gayanya. Baik, garis kerja sudah siap, waktunya kita memindahkan jari-jari ke garis kerja. Oke. Jari-jari 1 dia berada di pangkal P1 ya, atau di ekornya P1 nih, berarti harus menyinggung garis kerja milik P1. Garis kerja P1 yaitu ada di sini, artinya harus menyinggung di sini dulu. Pindahkan jari-jari 1 ke garis kerja P1 yang kemudian bersinggungan ke garis kerja dari A atau RA. Set. Ini ya.
kemudian kasih nama. Jangan lupa bahwa ini adalah perpindahan dari garis kerja 1. Bisa kamu kasih Romawi 1 atau 1 absen. Di sini saya menggunakan absen semua ya. Nah, selanjutnya jari-jari 2 ini dimulai dari, kalau kita lihat dari lukisan kutub, dia dimulai dari kepala P1 dan bersentuhan dengan ekornya P2 itu ya. Jadi posisinya ada di mana? Di garis kerjanya P1 ini nah tadi toh, dan kemudian di ekornya P2, berarti garis kerja P1 dan garis kerja P2. Tarik garis. Oke, kasih nama. Karena dia 2 ya ini sama 2, agar membedakan sedikit bahwa ini adalah bayangannya atau kopiannya, saya kasih absen. Selanjutnya garis yang ketiga nih atau jari-jari ketiga kita pindahkan. Nah, cara grafis itu membutuhkan ketelitian kita dalam menggambar. Apabila nanti didapat hasilnya berbeda atau selisih sedikit, maka harus bisa menyikapi, karena setiap orang bisa jadi berbeda. Lain halnya dengan cara analitis ya, perhitungan. Nah, ini 3 itu kan dimulai ini ya. 3 itu kepalanya P2 dan itu merupakan ujungnya atau ekornya ini dari reaksi, maka sampai dengan garis kerja yang B. Saya kasih nama ini 3 absen. Langkah selanjutnya kita menentukan S, garis S atau perpotongan. Karena ini untuk mencari lokasi dari RA dan RB nya, berarti perpotongan yang dipakai adalah dari garis kerjanya A menuju garis kerjanya B. Kita pasang. Oke, ini adalah S. Nah, S itu kita pindahkan langsung ke titik pusatnya lukisan kutub. Nah, oke, posisinya di situ. Sekarang kita buat garis sejajar untuk mengetahui besarnya RARB berapa sih, gitu kan? Di lukisan kutub cek ini di sini. Oke, sudah ketemu. Set. Nah, kita cek nih, dia harus berkejar-kejaran nih gayanya nih. P1, P2, kemudian di sini apa? Di sini merupakan RB. Ini merupakan RB dan ini merupakan RA. Kenapa bisa begitu? Karena P2 lebih dekat B, kan? Makanya ini RB, dan kemudian P1 dia lebih dekat A, maka yang di atas dia RA. Itu. Nah, dari lukisan kutub ini kita bisa mengetahui ya, dari gambar didapat RA sama dengan itu berapa dan RB sama dengan itu berapa. Kita ukur dulu besarnya. Ukur untuk mencari
besarnya reaksi berarti lewatnya lukisan kutub. RA didapat 1,8 cm, kemudian RB didapat 1,7 ya, 1,7 cm. Kemudian coba kita kalikan dengan skala gaya. Skala gayanya 1 kN. Ini dia sama dengan 1,8 kN dan ini 1,7 kN. Itu. Cek 1,5. Itu kita cara mendapatkan RA dan RB. Apabila kita jumlahkan 1,8 tambah 1,7 itu adalah 3,5, dan gayanya ini 1,5 tambah 2 sama dengan 3,5, berarti oke. Itu kontrolnya. Nah, karena ini S kita sudah ada, berarti ini juga merupakan yang namanya bending moment diagram. Itu ini ada di A itu besarnya karena ini berimbit, berarti dia 0. Di titik A itu 0. Ini saya tulis 0. Satuannya momen gaya kali jarak, ingat kilonewton per meter. Kemudian yang di titik C ini berapa, titik D berapa, nanti akan kita ukur. Di titik B ini sama berimbit, berarti dia 0 kilonewton meter. Sekarang kita coba ukur. Ini dari gambar didapat ya. Itu dulu nih. M di titik A sama dengan dia berimbit, jadi nggak perlu 0 kilonewton meter. Kemudian M di titik C sama dengan apa nih, ukur dulu ya. Ukurnya dari garis S menuju titik foot 1,2 cm. Kemudian M di titik D sama dengan titik D 1,6 cm dan M di titik B sama dengan 0. Nah, ini kita coba kalikan dengan skala gaya 1 kilonewton 1 kilonewton. Oke, karena dia pakai jarak, kita juga nanti akan mengalikan dengan skala jarak. Jaraknya berapa? Jaraknya itu kita cek di sini. Ini ada yang belum saya tambahkan dulu ya. Ini merupakan panjang dari jari-jari ya, posisi. Nah, ini merupakan H atau R nya, ini berapa kan itu. Ini dari sini
dari ini kita langsung ya kali ini tadi gaya-gaya, kemudian dikalikan jaraknya itu skala jarak ini 3 cm, 3 kali skala jarak 1 meter, terus kemudian sama 3 kali 1 sama dengan 1 untuk FJ 1,2 dikali 1 kilonewton, kemudian dikali 3 cm dari ini ya, ini H ya, kemudian dikali 1 meter, itu sama dengan saya mendapatinya ini 3,6 kilonewton. Terus kemudian yang D, momen di titik D tadi sudah diukur ketemunya 1,6, terus dikalikan skala gaya, dikalikan jarak ini jari-jari 3 cm, kemudian dikali skala 1 meter, jadi ketemunya 1,6 dikali 1 dan 3 kali 1 sama dengan 4,8 kilonewton satuan. Nah, ini jadi dapat untuk momen sudah selesai dari gambar. Agar lebih rapi dan baik, kita cek karena dia posisi turun, ini momennya dia positif. Nah, kasih tanda positif, kemudian kasih arsiran lagi biar bagus. Positif saya menggunakan arsiran arah tegak lurus atau vertikal. Oke, momen sudah. Sekarang kita coba masuk untuk menggambar shear force diagram ya, gaya lintang. Nah, langkah pertamanya kita membuat garis netralnya dulu, menentukan. Ini saya tentukan posisi berada di sini. Netralnya adalah nah, kita cek ada gerakan apa saja dari garis netralnya nih. Pada posisi A dia ada apa di sana? Kalau kita lihat ini ada tumpuan, berarti nanti dia akan muncul yang namanya reaksi, kan? Reaksinya berapa? Di sini RA. Di sini di gambar saya ternyata ketemu 1,8 cm. Oke, gambar 1,8 cm. RA arahnya ke atas,
atas dari garis netral 1,8. Ya. Nah, ini disclaimer dari saya ya, sekali lagi, grafis dengan analitis terkadang hasilnya akan terpaut. Ada perbedaan sedikit itu karena posisi ketelitian dalam menggambar itu ya. Nih, kemudian kita tarik garis sejajar, lanjut ke di bidang D pada titik C. Dia ada apa di sana? Ada gaya apa? Kalau kita lihat di sini ada gaya P1. P1 besarnya berapa? P1 kalau di skala 1,5 kN, skala 1 berarti gambarnya 1,5 cm. Oke, kita gambar lagi. Satu setengah ya. Tuh, kemudian kita tarik lagi. C sudah selesai, geser ke D. Nah, D ada gaya P2, dia 2 kN di skala gaya, berarti ketemunya 2 cm dalam penggambarannya ya toh. Gambar karena gayanya arahnya turun, berarti ini gambarnya juga turun. Wah, nah, kemudian disejajarkan lagi. Selanjutnya di titik B, dia ada apa? RB. RB nya berapa? Dari gambar itu 1,7. Kita gambar sesuai skala. 2,7. Nah, ini sekarang kita kasih tanda. Tadi ini ada RA, kemudian sejajar, muncul ada P1, kemudian sejajar lagi, muncul ada P2, sejajar lagi, kemudian muncul ada RB. Nah, posisi ini kemudian kita cek yang arahnya atas, berarti dia gaya lintangnya bersifat positif. Kemudian yang arahnya bawah, dia gaya lintangnya negatif. Besarnya berapa? Besarnya berapa? Nah, besarnya kita tulis. Ini ada 1,8, tulis 1,8 kN. Terus kemudian ini ada lagi P1 1,5 kN, ada lagi P2 dia 2 kN, kemudian naik selesai. Tuh. Nah, lebih baik lagi kasih tanda negatif, positif, positif. Tuh. Oh ya, maaf di sini belum muncul ya MC. Berdasarkan itu 3,6 kN. Ini 4,8 kN. Tuh. Sekarang kita arsir nih untuk si lintang. Arsiran merupakan finishing.
pekerjaan kita sudah beres dalam menyelesaikan konstruksi balok sederhana 2 beban terpusat. Oke, terima kasih. Saya Andi Mohtar. Salam kasih, salam statika bangunan.